Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Beberapa hari lagi senyum di bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Beberapa hari lagi amal ibadah yang berlipat ganda akan melambaikan tangan bersama kita, kepada kita. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali adalah kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai dengan finish dan menuju hari kemenangan Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amalan kita, ibadah kita sesuai dengan janji Allah. Kita akan mendapatkan semua sebuah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan surga lewat pintu surga Ar-Rayyan. Ampunan Allah semoga kita dapatkan semuanya. Kemudian yang ketiga, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua kembali di Ramadan tahun depan. Meskipun mungkin yang berhadir malam ini kita tidak tahu 5 menit, 10 menit tahun depan, apalagi kehidupan manusia, apa yang sesungguhnya akan terjadi. Sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Salah satu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang populer adalah namanya subaqah. Subaqah itu intinya berkasih sayang kepada umat manusia, bahkan kepada makhluk seluruh alam ini yang termaktub, yang terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Muhammad berkasih sayang kepada umat manusia, disampaikan kepada sahabat, salah satunya adalah ketika engkau melewati tempat peribadatan umat lain, atau yang kita kenal mungkin gereja atau wihara kalau sekarang, jangan ganggu mereka. Silahkan tinggalkan tempat itu dan pikiranmu menjadi tenang dalam kebersamaan. Artinya konteks, yakni hanya berbeda akidah. Mereka adalah saudara. Selanjutnya Rasulullah menyampaikan begitu gamblang ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pulang dari Madinah, yang sebelumnya pernah diusir. Sesampai di kota Mekah kembali Rasulullah. Padahal kalau berbicara dendam, sakit hati, mungkin Rasulullah pada saat itulah yang paling sakit hati. Kenapa? Coba dibayangkan, dari tempat kelahirannya dia diusir, bahkan endingnya pulang lagi ke kota Mekah. Ketika itu Rasulullah hendak meluapkan amarahnya dan kebenciannya, bahkan dendamnya, mungkin bisa-bisa saja. Bahkan banyak orang-orang yang membisikkan ketika itulah musuh kita, itu adalah orang yang mengusir kita dari tempat ini Rasulullah. Tapi apa yang tertuang dari lisan Rasulullah ketika itu? Ya sahabatku semua, hadzal yaum
Yaumul Rahmah. Hari ini adalah hari rahmat dan kasih sayang. Nah, Subqah yang dimaksud adalah hari berkasih sayang, dan kasih sayang Rasulullah tidak pernah ada bandingannya. Berbeda hal dengan zaman sekarang atau di akhir zaman. Mungkin sebuah pembisik mengatakan ini, mengatakan itu kepada orang untuk menghancurkan kehidupan dan posisi. Mungkin sah-sah saja, tapi ingat, hal ini berbanding lurus apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang meninggal dunia pada tahun 1111 Masehi silam. Saudaraku, mungkin engkau membicarakan diriku, kata Imam Al-Ghazali, akan membahayakan diriku dan posisiku. Tapi ingat saudaraku, dia, orang itu akan menjadikan hidupku sebuah keberuntungan datang kepadaku di akhirat nanti. Maka kalau kata sekarang fitnah merajalela, mengotak-ngatik kebenaran merajalela, kemudian membisikkan sesuatu hal yang memperkarakan duniawi untuk ketenangan kita, mungkin posisi, maka suatu saat itu akan kembali kepada kita. Sidang jemaah tarawih dan witir yang dirahmati Allah, dan pendengar RRI Republik Indonesia dimanapun berada, kita kembali kepada Subqah yang dilakukan Rasulullah. Ini sudah terjadi dan menjadi sebuah cerita viral di kalangan umat muslim. Ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah, kharjan Nabi, keluar Nabi Muhammad dari rumahnya kala itu fi yaumil aid, di hari Idul Fitri, ketika Muhammad memakai baju kebesaran, baju putih yang indah, dia mendengarkan takbir yang begitu luar biasa. Dia nyempat berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami umat Islam menuju kemenangan, kami kembali bak kertas putih. Ya Allah, ampuni umatku. Ketika memakai baju kebesaran ini, hatinya senang dan gembira. Kemudian dia keluar dari rumah. Apa yang terjadi ketika takbir menggema di mana-mana? Nabi Muhammad berhati senang gembira berjalan menuju mal'ab. Belughah Arabiyah, mal'ab itu adalah lapangan tempat salat Idul Fitri. Hatinya gembira, hatinya senang, Masya Allah, melihat anak-anak gembira bermain berbaju baru. Namun apa yang terjadi? Di sisi lain, sidang jamaah yang dirahmati Allah, pas mau sesampai di mal'ab itu, di tempat sholat Aid, dia melihat anak kecil menangis meronta tanpa busana, tanpa ada baju. Nabi Muhammad lantas mendekati anak ini. Anak ini menangis tiada henti. Nak, limadha tabaqi? Kenapa engkau menangis wahai anakku? Dan kenapa engkau tanpa baju? Aina abukum? Di mana ayahmu? Wa aina ummukum? Di mana ibumu? Anak kecil ini tidak tahu bahwa ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak ini menangis, tambah menangis. Ketika itu Rasulullah menahan air mata. Sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir dan pendengar RRI dimanapun berada, apa yang terjadi? Rasulullah sempat menanyakan, ya ayuhas sibyan. Nah, orang Arab menyebut anak kecil itu sibyan. Wahai anakku, di mana ibumu? Di mana ayahmu? Anak ini menjawab, Bapak, jangan Bapak enggak tahu. Saya menangis. Aku mongot nih bukan karena sesuatu hal, tapi aku menangis terharu melihat teman-temanku sebaya aku memakai baju baru dibelikan ayah sama mama mereka.
Tapi berbeda hal dengan diriku, wahai bapak. Aku tidak bisa membeli baju. Ya inilah keadaanku. Kalau bapak menanyakan ayahku, baik, ayahku pergi bersama Rasulullah SAW berperang, berjihad. Tapi tatkala aku menunggu ayahku kembali lagi, ku nanti namang pulak, dia tidak kembali lagi. Dan bertanya aku kepada bapaknya, temanku. Kata bapak temanku, abi, amangku ngeyunuh nurang kafir. Dan ibuku kembali menikah dengan laki-laki lain. Dia bersenang-senang dengan suaminya. Aku diusir dari rumahku sendiri, dan hartaku peninggalan ayahku dimakan oleh ayah tiriku bersama ibuku. Inilah keadaanku. Seketika itu Rasulullah, yang kita katakan subakah tadi, meneteskan air mata, tak sanggup melihat anak ini. Ya abati, wahai bapakku, limadza tabaki, kenapa engkau menangis pula? Wahai anakku, jangan engkau tidak tahu, akulah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak ayahmu pergi berperang. Dan ayahmu telah dibunuh benar, orang kafir yang membunuhnya itu wajahnya tersenyum di surganya Allah. Sekarang saya mau bertanya kepadamu, hai anakku, antarda, apakah engkau ridho, wahai anakku, aku sebagai bapakmu, kemudian Khadijah sebagai ibumu, Fatimah sebagai bibimu, kemudian Ali sebagai pamanmu, dan Hasan Husin sebagai saudara-saudaramu. Seketika itu anak ini menangis. Tasahan ketako, man antum, tasahan ketako. Ternyata engkau adalah Rasulullah, ayahku yang hilang, ayahku yang telah tiada, kembali diberikan Allah ayah terbaik bagi aku, yakni engkau ya Rasulullah. Aku sangat ridho Rasulullah sebagai ayahku. Rasulullah dalam hal ini, sidang jamaah yang dirahmati Allah, tidak langsung menuju tempat sholat Aid. Dia kembali ke rumah, dia cari baju-baju yang tercantik daripada bajunya Hasan Husin sebagai cucunya, kemudian dipakaikan langsung kepada yang namanya Sibyan ini. Masya Allah, betapa indah. Kalaulah kita bisa membawa baju sholat kita seharga 1 juta, boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi pada hakikat subakah ini, mampukah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Wahai sidang jemaah yang dirahmati Allah, engkau pakai bajumu seharga 1 juta, makanmu boleh saja daging, tapi ingat, apabila saudaramu anak yatim piatu tidak memakai baju ini, maka termasuk baju yang kita pakai malam ini dan hari Lebaran akan menjadi saksi atas itu. Mari subakah yang dilakukan oleh Rasulullah, kasih sayang, cinta kasih kepada umat manusia yang mungkin termaktub dalam sebuah kata orang gayo, semayang gemasih, kasih entilane, sayang entilelang, bertindak tepat pada waktunya. Inilah hari kita, inilah bulan yang harus menuntut kita menjadi hamba Allah yang mampu mengimplementasikan kalimat subakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktabi bihadza aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.